Nah, kami kan tadi sudah memberikan rekomendasi film bertema kemerdekaan dan juga nasionalisme. Nah, sekarang langsung saja nih, kita berbincang dengan pemeran dari salah satu film tadi. Sudah bersama kami Christine Hakim yang memerankan pejuang perempuan Cut Nyak-Dien. Halo Mbak Christine, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik, Oke, sehat. oke. Walaupun masih tetap di rumah saja, tidak boleh kemana-mana kalau tidak perlu ya. Betul, betul banget tuh Mbak Christine. Nah, kita tuh dari tadi kan Ya, berbicara nih Mbak Christine tentang ya, film kemerdekaan. Nah, salah satunya yang tadi kita rekomendasikan adalah filmnya Mbak ya. Christine yang diperankan tahun 1988. Nah, bisa diceritain nggak sih bagaimana sih sosok seorang Cut Nyak-Dien yang Mbak Christine perankan saat itu? Eh, Luar biasa, Mbak. Artinya Cut Nyak-Dien adalah salah satu pejuang perempuan yang ada di negeri kita tercinta ini. Karena masih banyak sekali pejuang-pejuang perempuan yang lain yang juga luar biasa, tidak kalah dengan perjuangan Cut Nyak-Dien. Mungkin agak berbeda dengan beberapa pejuang-pejuang wanita di Indonesia yang lainnya. Cut Nyak-Dien ini memang face to face secara fisik langsung melawan Belanda gitu ya. Jadi bisa dibayangkan di akhir abad 19 gitu ya, kemudian di akhir abad 18, awal abad 19 gitu ya, seorang perempuan anak ule balang yang hidup berkecukupan, akan tetapi memutuskan untuk masuk ke dalam hutan selama 6 tahun sebelum beliau ditangkap dan akhirnya dibuang ke Sumedang, meninggalkan segala kehidupan dan kemewahan untuk melawan penjajah pada saat itu gitu ya. Jadi sangat luar biasa konsistensi dia, komitmen almarhum, konsistensi almarhum, dan juga apa namanya ya, pasti ya kalau tidak dengan komitmen dan semangat yang luar biasa, saya pikir dengan kondisi fisiknya yang sudah tidak muda lagi, pada saat itu tidak mungkin beliau almarhum bisa bertahan memperjuangkan apa yang memang dia yakini ini gitu ya. Dan itu pun kalau tidak dikhianati oleh orang kepercayaan yang sangat dekat sekali dengan beliau, yang sangat paham sekali kenapa dan bagaimana perjuangan Cut Nyak-Dien, misi dan visinya, tapi dengan alasan kemanusiaan tetap saja buat Cut Nyak-Dien adalah sebuah pengkhianatan. Karena apa namanya, berjuang tanpa harus menyerah kepada Belanda itu adalah menjadi tujuan utama Cut Nyak-Dien agar betul-betul penjajahan ini bisa pergi dari negeri kita tercinta ini ya, yang sekarang adalah menjadi Betul. NKRI. Betul, ini adalah cikal bakal woman empowerment juga ya, sosok Cut Nyak-Dien ini melawan penjajah ya, Betul, Mbak Christine. betul, Nah, betul. selanjutnya nih, Maksudnya, bagaimana Mbak? makanya saya sangat sekali ya pernyataan Pak Jokowi gitu ya, bahwa perempuan apa istilah emak-emak itu ya memang agak sedikit kurang pas menurut saya gitu ya. Tapi bagaimana Pak Jokowi menekankan bahwa perempuan Indonesia adalah ibu bangsa. Saya pikir ini perlu sekali dipahami, digali lebih jauh lagi peran perempuan sebagai ibu bangsa, yang mudah-mudahan dengan kemerdekaan kita yang berusia 76 tahun ini dan diputarnya beberapa film sejarah, salah satunya Cut Nyak-Dien di Mola TV, ini kita harus syukuri, kita harus apresiasi, dan ini juga salah satu bagaimana pentingnya untuk kita kembali lagi menggali sejarah perjuangan bangsa ini sehingga kita paham kemerdekaan, kenikmatan yang kita rasakan sekarang. Apalagi kita sedang mengalami situasi pandemi ya, sebetulnya kalau dibandingkan dengan pengorbanan dan perjuangan pahlawan-pahlawan kita di masa lalu, tidak ada apa-apanya ya. Tuntutan yang harus kita jalankan sekarang, tugas yang harus kita jalankan sekarang, hanya sebetulnya mudah sekali kok. Nurut aja sama pemerintah yang pasti punya niat baik dan memikirkan betul untuk kesejahteraan, untuk kesehatan
untuk kebaikan masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk tinggal di rumah kalau tidak perlu, menjaga prokes. Saya kira ini yang juga kalau kita bisa mengambil spirit gitu ya dari bagaimana ini adalah bagian juga menghadapi pandemi, bagian dari perjuangan bangsa ini juga untuk bisa tetap survive dan menjalani kehidupan di masa depan dengan lebih baik lagi dengan Indonesia sehat ini. Amin, betul sekali. Nah, kita kembali lagi nih Mbak Christine ke film Cut Nyak Dien. Nah, saat memerankan karakter Cut Nyak Dien, apakah Mbak Christine sempat mengalami kendala ataupun kesulitan nih? Kendala dan kesulitan hampir tidak ada ya, tapi ya memang tantangan itu sangat berat sekali karena Cut Nyak Dien bukan tokoh fiction. Cut Nyak Dien adalah hamba Tuhan yang memang pernah hidup, dan buat saya terlibat dalam sebuah pembuatan film sejarah itu sama juga dengan merekonstruksi skenario Tuhan ya. Jadi pasti ini mempunyai tanggung jawab yang amat sangat besar sekali. Tantangan pasti sebagai istri tiga pada saat itu, saya baru berusia 28 tahun gitu ya. Harus masuk ke hutan, harus ya menyesuaikan dan memenuhi tuntutan dari cerita itu pasti tidak mudah. Karena Mas Eros juga waktu itu saya sampai dikirim Mas Eros, saat saya harus tinggal di Aceh sampai film selesai syuting di Aceh ya, 1,5 tahun saya tinggal, saya hanya pulang 1 kali ke Jakarta pada saat mamahnya Mas Eros dan Mas Slamet itu meninggal, tapi selebihnya saya 1,5 tahun tetap di Aceh, akan tetapi juga tantangan yang terberat adalah menjaga mood Cut Nyak Dien, karakter Cut Nyak Dien dan juga mood kerja selama 3 tahun, karena film ini proses pembuatannya selama 3 tahun. Wow, 3 tahun dan 1,5 tahun Mbak Christine sendiri tuh menetap di Aceh gitu ya. Nah, kalau untuk menjaga mood sendiri tuh gimana tuh agar tetap mendalam gitu ya karakter dari Cut Nyak Dien tersebut? Disiplin pasti, itu menuntut disiplin yang tinggi sekali dan komitmen juga yang besar gitu ya. Karena saya selalu bercerminnya adalah, waduh, Cut Nyak Dien saja gitu ya, hampir umur hidupnya beliau berjuang dan 6 tahun bergerilya. Sebetulnya perjuangan saya di dalam juga merealisasikan bersama-sama dengan seluruh tim di seluruh yang terlibat dalam film pembuatan Cut Nyak Dien itu juga tidak ada apa-apanya. Kami berpikir gitu ya kalau dibandingkan dengan perjuangan Cut Nyak Dien dan rakyat Aceh gitu kan ya, yang sudah berabad-abad kan. Sehingga itulah yang memotivasi kita untuk tetap menjaga konsistensi mood kerja ataupun mood daripada karakter yang saya harus perankan ini gitu. Iya betul sih. Jadi sosok Cut Nyak Dien sendiri itu dan sebetulnya juga bahkan saya pribadi ya, saya nggak tahu yang lain, pada saat justru film ini setelah direstorasi, karena nanti yang akan dilihat di Mola itu adalah hasil restorasi daripada ID Film Center dan bekerja sama dengan Film Museum di Belanda. Dan pada saat kita juga berterima kasih waktu itu sempat di bioskop XX1, akan tetapi karena pandemi gitu ya, dan saya juga bersyukur kemudian Mola memberikan kesempatan buat khususnya apalagi generasi muda di Indonesia yang belum sempat melihat film Cut Nyak Dien, karena pada saat film ini dibuatkan 33 tahun yang lalu. Jadi yang baru lahir di tahun awal 90-an itu masih belum punya kesempatan juga untuk melihat film Cut Nyak Dien dengan kualitas gambar dan kualitas secara teknis yang baik gitu ya. Iya betul. Dan inilah yang saya bersyukur karena penting sekali generasi muda mengetahui perjalanan perjuangan bangsa ini, karena mereka lah nanti yang akan melanjutkan estafet perjuangan masa depan dari bangsa Indonesia. Ini boleh nih menjadi rekomendasi film juga nih saya, karena memang belum pernah menonton Cut Nyak Dien, karena pada tahun segitu pas lagi diproduksi dan tayang di bioskop saya belum lahir tuh Mbak Christine. Jadi saya habis ini bakalan nonton nih film Cut Nyak Dien. Jadi pengen lihat aktingnya Mbak Christine di sana, katanya emang keren banget ya. Apalagi sempat mendapat Piala Citra loh Mbak Christine, keren banget ya, emang salah satu legenda film di Indonesia. Nah, kalau misalnya terkait pandemi saat ini nih Mbak
Christine, tentunya kan mempengaruhi industri film ya, ada film yang harus postpone dulu. Nah, bagaimana nih Mbak Christine melihat kondisi saat ini? Saya belajar dari selama 1 tahun lebih, hampir 2 tahun pandemi ini, Mbak ya. Banyak sekali pembelajaran hidup yang saya pribadi rasakan gitu ya. Yang jelas bahwa hidup itu harus tetap terus berjalan. Masalahnya adalah mungkin ada ego kita selama ini yang kita hidup dalam kondisi yang nyaman. Pada saat sekarang kita harus keluar dari situasi nyaman itu atau menghadapi situasi yang nyaman. Kita karena selama ini hidup nyaman menjadi manja. Sehingga kita tidak mau lagi beradaptasi, tidak mau menyesuaikan dengan situasi yang ada. Sebetulnya kalau kita bisa menyikapi dengan tetap berpikir positif dan juga tetap berpikir kreatif dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, saya yakin sekali tidak ada masalah yang harus menjadi kita harus bersusah hati ataupun menjadi beban hidup kita gitu ya. Apalagi kalau kita yakini bahwa dengan kesabaran kita, Tuhan akan selalu berada beserta kita. Dan kalau masalah rezeki, saya percaya sekali Mbak, tetap dengan dengan upaya kita dalam koridor tentunya menjaga prokes kesehatan ini, rezeki itu Tuhan sudah mengatur kok pada kita. Betul sekali. Hanya saja, iya kan, rezeki itu urusannya Tuhan, gitu. Dan inilah yang kalau kita berdoa, kalau kita pasti akan selalu ada rezeki. Minimal ya kita nggak usah menuntut yang macam-macam juga dalam kondisi kayak gini. Kita dalam kondisi sehat, kita masih bisa makan, berkumpul dengan keluarga, keluarga semua sehat, itu aja sudah harus kita syukuri. Betul. Ya. Kalau memang ada keluarga yang terkena musibah, ya kita berdoa, kita tetap menyemangati satu sama lain. Insya Allah, Mbak, badai pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu ya, salah satu film lagi nih sepertinya ya. Oke, Mbak Christine, ini terakhir nih, kan dalam nuansa memperingati kemerdekaan Indonesia yang sudah 2 kali ya dirayakan di tengah pandemi 2020 dan tahun ini 2021. Nah, adakah pesan yang ingin disampaikan Mbak Christine ke para masyarakat Indonesia, khususnya para penikmat film nih? Ya. Memang ini semua ujian ada buat kita ya, artinya bukan hanya bangsa Indonesia saja gitu ya. Tapi percayalah dan yakinlah bahwa di balik setiap ujian atau musibah atau cobaan yang ada pada kita, itu kalau kita bisa tetap menyikapi dengan berpikir positif, dengan tetap terus berdoa dan tetap berpikir merdeka dan berpikir kreatif, karena kreativitas itu tidak boleh mati. Ya, betul. Saya yakin sekali pasti masing-masing kita nanti akan mendapatkan jalan keluarnya sendiri-sendiri. Iya, betul sekali nih ya. Jadi kita harus tetap banyak berdoa, berpasrahkan diri kepada Tuhan gitu kan, dan juga jangan lupa untuk membantu sesama juga ya Mbak Christine ya. Oke, terima kasih Mbak Christine. Satu lagi? Boleh dong, boleh dong. Saya pikir ini agak penting. Apa tuh Mbak Christine? Kita juga tidak boleh melupakan bahwa Indonesia, NKRI, negara yang majemuk ini, yang kaya budayanya, diberikan nikmat yang luar biasa cantiknya, indahnya, itu adalah titipan dari Tuhan. Indonesia bukan ciptaan manusia. Indonesia adalah tanah, air, dan udaranya itu adalah ciptaan dari yang Maha Pencipta, Maha kreatif. Ya, tidak ada yang bisa menandingi kreativitasnya Tuhan ya. Jadi Indonesia, NKRI, negara kesatuan, walaupun secara politis, secara sosial memang ini milik bangsa Indonesia, tapi sebetulnya ini dititipkan oleh Sang Pencipta kepada bangsa ini, kepada bangsa Indonesia untuk memelihara, menjaga, dan juga mencintai Indonesia. Buat saya adalah mencintai ciptaan Tuhan ini. Jadi harus tetap dijaga. Nasionalisme itu mungkin bahasa politik yang memang cinta tanah air. Tapi kalau kita mau menggali lebih dalam, mencinta tanah air adalah mencintai juga ciptaan Tuhan. Sama juga
sebagai ciptaan Tuhan. Oke. Jadi jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa putus asa untuk terus berjuang menjaga, memelihara ciptaan Tuhan NKRI. Betul sekali. Jangan lupa nih ya untuk teman-teman yang di rumah untuk menjaga kesatuan dan juga seluruh NKRI di Indonesia ini. Baik, terima kasih Mbak Christine sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Sukses dan juga sudah diundang sehat selalu, untuk Bu. berbincang-bincang di CNN menjelang Hari Kemerdekaan. Betul. Ditunggu filmnya lagi ya Mbak Christine. Dadah. Saya juga terima kasih buat Mola TV yang sudah merencanakan mutar film Cut Nyak Din. Oke, terima kasih Mbak Christine.